Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dimanapun berada dan semoga tetap semangat menjalani hari ini sampai nanti di akhir hari. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Bagi yang baru datang ya, thank you. Sudah luar biasa komitmennya 3 hari berturut-turut untuk hadir di kelas-kelas dari yang Living Indonesia. Oke, Uni Eka, Kakak Sasmi. Ya, boleh ya tolong bantu ingatkan teman-temannya yang ada di grup WhatsApp grup di komunitas, langsung lempar link aja biar mereka bisa langsung klik dan join bersama kita di sini. Oke, ada yang tahu kita bakal ngobrol apa pagi hari ini? Ada yang tahu nggak? Kira-kira kita akan ngomong apa hari ini, pagi ini? Ya, iya, kita akan ngomong tentang Royalty Club terkait dengan eh, kalau boleh kita ingat-ingat lagi, apakah kondisi OGV, kondisi eh, edukasi di tim, kemudian juga apakah em, follow up kita selama ini itu ngaruh nggak sih dengan perkembangan grup, perkembangan nggak cuman kita sebagai leader, tapi setiap orang yang ingin menjadi business builder di tim kita. Oke, jadi kita lihat apa sih yang akan didapatkan dari sesi hari ini. Semua mungkin udah paham, ya kan, mengapa harus ikut essential reward. Tapi, apakah teman-teman akan ikut paham juga eh, manfaatnya sebenarnya apa? Ya kan, mungkin kita udah paham, kakak-kakak semua udah paham, tapi tim kita udah paham belum? Lalu, gimana caranya mengedukasi komunitas kita tentang kombinasi produk-produk essential reward? Yes, essential oil adalah core produknya yang living. Tapi di samping essential oil, kita juga punya banyak kategori produk yang diinfusikan dengan essential oil termasuk consumable product. Nah, lalu setelah kelas ini, Eh, sungguh mulia adanya jika kakak-kakak menyempatkan diri bersama upline dan downline-nya mendiskusikan dengan kondisi komunitas kita saat ini, seperti apa sih strategi optimalisasi promo PV bulanan. Jadi setiap bulan itu kan eh, dari tim marketing mengeluarkan promo-promo tertentu, ya. Gimana caranya strategi optimalisasinya agar edukasi tim tetap jalan dan promonya ini dipahami sebagai tools yang eh, powerful dan impactful. Oke, nah, yang gak kalah pentingnya lagi, kita akan sama-sama memahami bagaimana caranya membuat rencana IR. Yes, essential reward itu harus direncanakan. Jadi, dengan membuat perencanaan, kita tahu harus memberikan edukasi seperti apa, dan ketika kita sudah tahu rencananya, eh, essential reward itu strateginya seperti apa, edukasinya yang akan disiapkan seperti apa, ke depannya itu tinggal bergulir karena keranjang IR itu kan kayak siklus gitu ya. Nanti pada suatu masa akan kembali ke keranjang bulan pertama misalnya. Oke, jadi uh, essential reward ini konsepnya sudah digodok sedemikian rupa oleh yang living di lapangan. Faktor penentu keberhasilannya adalah bagaimana kita mengeksekusi, mendeliver informasinya, menyampaikan apa tujuannya dan strategi-strateginya tuh harus dirumuskan bersama-sama, ya, biar nggak merasa sendirian. Oke, kita lihat dulu tentang kalau kakak-kakak ingat, gimana dulu ya awalnya prosesnya bermula sehingga kakak-kakak pada akhirnya mengenroll dirinya atau di-enroll, dibantu enroll oleh enrollernya sebagai brand partner yang living, sebagai membernya yang living. Jadi ada sebuah proses yang namanya AIDA. Ya, AIDA. Pertama, ya kan, kita lihat postingan Instagram, kita dengar eh, di TikTok, kita lihat di YouTube ya. Jadi ada berbagai sumber yang memungkinkan kita tuh melihat, mendengar, merasakan mungkin ada seseorang di samping kita di ruang tunggu mana gitu, ada aroma essential oil menguar saat dia lewat di dekat kita gitu ya. Jadi
Sumber informasinya diakumulasi oleh 5 panca indera kita, ya. Nah, saat itu kita mungkin have no clue, nggak tahu apa-apa tentang apa itu yang living, apa itu essential oil, oh bahwa ternyata eh, nggak cuman pakai untuk diri sendiri, bisa banget kita sharing, berbagi tentang yang living gitu kan kepada circle-circle terdekat kita dulu gitu. Jadi itu kita disebut sebagai cold lead. Kita have no clue, kita nggak punya ide apapun tentang bahwa eh, ada banyak solusi yang ditawarkan oleh essential oil dan bahwa dengan menjalankan bisnis yang living ada banyak opportunity yang tersedia untuk kita, ya. Jadi kita baru pada tahapan aware. Apa ya yang living essential oil itu? Ini apa ya, aromanya enak banget. Ini brandnya apa? Bisa beli di mana? Gimana cara belinya? Apakah saya bisa langsung beli? Gitu. Jadi kita baru aware ada yang namanya yang living essential oil. Dulu itu, ya dulu itu. Atau baru-baru ini bagi yang baru bergabung. Nah, kemudian kita mendapatkan sedikit penjelasan, kita mendapatkan sedikit clue, kita scroll-scroll, oh ini essential oilnya murni 100% gitu ya. Terus kita lihat labelnya warna-warni, ini menarik banget sih oil-oilnya gitu. Dan ternyata setiap botol oil itu punya tujuannya, punya kegunaan dan manfaatnya masing-masing gitu kan. Kita jadi interest, ih menarik banget sih ini oil-oilnya gitu kan. Kita udah sampai pada tahapan I. Nah kemudian kita desire. Ya kan? Semakin kita terpapar informasi, semakin banyak kita menggali informasi, semakin banyak kita scrolling, ya kan? Up and down. Kita mampir lagi ke IG awal yang dulu kemarin membuat kita tertarik gitu ya. Sampai pada keputusan kita membaca sebuah kisah, kita membaca sebuah testimoni, kita mendengar sebuah cerita gitu ya dari Reels, dari Facebook misalnya. Kayaknya ini solusi yang aku cari deh. Kayaknya aku harus punya deh oil ini. Kita sampai pada tahapan itu. Oke? AID. Nah, sampailah akhirnya kita riset, kita bertanya-tanya, kita DM tuh ya akun-akun oil, atau kalau tersedia nomor WhatsApp, ya kan WhatsApp link, kita tinggal klik, kita langsung nanya-nanya gitu. Mungkin kita bertanya sekali, mungkin kita bertanya 2 kali, mungkin sampai tahun depannya kita masih bertanya-tanya gitu kan, Eh, sampai akhirnya kita action. Oke, aku beli nih PEP sekarang. Ya kan, kita sudah cukup teryakinkan, momennya pas, baru terima bonus, baru habis gajian gitu. Atau sebenarnya kita udah punya saving untuk beli PEP-nya, cuman kita masih butuh meyakinkan diri. Aku mau belinya sama siapa nih? Aku sebaiknya ikut komunitas yang mana nih? Pertanyaan aku, kakak-kakak mengalami proses itu nggak? Aida ini. Atau kakak-kakak langsung action aja? Ya, emang aku butuh, aku tahu ini solusi yang aku cari, aku akan beli sekarang juga. Kakak-kakak mau yang mana? Aku tunggu ya responnya. Di masa lalu, Kak Sasmi prosesnya panjang. Oke, yang lain? Panjang atau pendek? Atau seketika iya deh beli? Atau karena udah risetnya cukup lama gitu kan, udah bertanya-tanya pada banyak oiler di akun Instagram gitu ya, baru akhirnya memutuskan beli. Oke? Nah, ini prosesnya. Jadi, kalau dibalik nih ya, dibalik sekarang kan kita udah di komunitas yang living. Nah, di luar sana ada teman-teman kita, kenalan kita, Kak Bella pendek ya gara-gara satu orang jatuh cinta. Kak Tika aku langsung action datang ke LID, malah nggak punya enroller random aja dari IG. Luar biasa kakak-kakak ini. Ya, nah kakak-kakak semua kan udah nih, udah di yang living, udah nyemplung, udah pakai oilnya, udah mandi, bahkan pakai oilnya barangkali ya, udah sharing, udah berbagi terus gitu ya. Jadi kakak-kakak, ingatlah selalu, sahabat kita ingin sharing yang living, sahabat kita ingin berbagi tentang yang living, memperkenalkan yang living, di luar sana, ya kan, ada eh, kakak-kakak lain yang harus melewati proses ini. Terlepas dari durasinya panjang atau pendek, mereka harus melewati ini. Oke, untuk bisa jadi brand partner atau pada akhirnya enroll beli PEP. Jadi, kalaupun ada yang seperti terkesan simsalabim, mereka udah riset, ya kan? Menurut pengakuan kakak-kakak juga kan, aku udah riset lama, gitu kan. Terus saking eagernya, yang actionnya tadi kuat kayak Katika, langsung main ke Jakarta Experience Center.
Bayangkan ya kekuatan Aida ini. Nah, saat kakak-kakak udah jadi leader, jadi business buildernya, maka kakak-kakak yang akan create komponen-komponen Aida ini. Gimana caranya orang aware, interest, punya keinginan, ya desire, dan akhirnya action. Oke, dan aku mau kasih eh, apa namanya eh, clue bahwa ini mesti dilakukan terus-menerus. Ya kan, kakak mungkin bisa ingat kalau ketika aku posting cukup terjadwal, terstruktur, intensif, punya jadwal, aku punya konten yang ya buat sebulan ke depan aku udah prepare, akan beda hasilnya dibandingkan dengan tidak tidak apa namanya tidak posting secara reguler, hanya tempo-tempo posting, tempo-tempo enggak gitu kan, dibandingkan dengan sesuatu yang dilakukan dirancang dengan teratur dan terkoordinir. Saya yakin dan percaya kalau tentang konten ada banyak leader yang udah mengupayakan bagaimana caranya komunitasnya punya sesuatu cara berkala untuk memposting dari komunitasnya punya. Iya apa iya? Oke, jadi sekali lagi proses ini akan bergulir terus-menerus dan dia seperti corong, ya kan? Orang-orang yang aware ini awalnya ya mungkin banyak gitu. Terus mereka awalnya cuman leads, mereka awalnya seseorang yang mungkin bisa kita berikan informasi yang banyak atau mereka butuh informasi yang banyak dan ketika proses sales terjadi mereka jadi prospek, ya kan? Mereka interest, mereka jadi prospeknya kita dan mereka mulai order atau mereka mulai bercerita lagi kita-kita ini, maka kita jadi customer, ya kan? Makin sedikit jumlahnya tuh kayak corong funnel, ya. Dan sampai akhirnya seperti kakak-kakak yang ada di kelas ini rutin ikut kelas, ya kan? Tidak sungkan-sungkan menyampaikan yuk gabung ada kelasnya gitu. Ini kayaknya eh, solusi yang kamu cari dari persoalan kamu selama ini gitu. Kakak-kakak menjadi advokat Oilers. Kakak-kakak membawa brandnya di bahunya, di jidatnya bahkan mungkin, ya kan? Dan ini makin ke bawah, makin segmented, makin terukur dan makin terpilih orang-orangnya. Oke? Jadi jangan sedih, jangan bimbang dan ragu karena memang proses corong penjualan itu seperti itu secara natural. Ya, jadi kalau ada yang bertanya-tanya di DM atau japri via WA ada 100 orang, pada akhirnya nanti yang menjadi advokat seperti kakak-kakak itu terpilih dan segmented. Oke, awalnya banyak, ya kan? Ada banyak orang yang lihat postingan kita nge-like, nge-share mungkin. Itu kita sebut dengan traffic. Kemudian mereka menjadi leads, jadi prospek, semakin segmented, mereka jadi customer, jadi kliennya kita, ya kan? Klien dalam arti beneran klien bertanya, berdiskusi, berkonsultasi sama kita gitu kan. Dan kalau kita lihat lagi, mungkin perbandingannya dari 1000 leads, 100 orang jadi prospek kita, yang jadi customer kita 10, yang jadi advokat mungkin satu atau dua, paling banyak 5 orang. Oke, memang naturalnya seperti itu. Nah, lalu dalam proses AIDA tadi, ada hal-hal yang mesti kita ciptakan, Kak. Jadi, kalau selama ini kita ngerasa, kok aku enrollnya sedikit ya? Pertanyaannya, kita udah menciptakan apa nih? Oke, kita udah menciptakan apa? Jadi, untuk membuat orang-orang tahu atau orang-orang eh, memiliki atensi, ya kan, dengan brandnya yang living, maka para business builder itu membangun, mengkomunikasikan merek yang living dengan stylenya masing-masing, ya, karena setiap orang tentunya punya background yang berbeda dan ingin menjangkau segmen yang berbeda-beda. Misalnya mbak-mbak kantor ya yang sibuk bekerja atau bekerja sambil kuliah S2 misalnya, atau mbak-mbak kantor yang komuter ya kan tiap hari pulang pergi eh, naik kereta LRT, MRT gitu ya. Nah, kemudian kita misalnya Mahmud Abbas, Mahmuda anak baru satu, kita pengen segmennya yang itu juga, yang sama sama kita supaya message-nya sampai gitu. Jadi mengkomunikasikan merek yang living ini dengan style kita masing-masing, tergantung kita mau capai segmen yang mana. Seperti itu nanti postingannya kakak-kakak tergambar,
ya. Nah, kita menciptakan konten dengan kesadaran tinggi. Jadi, mulai dari edukasi, demonstrasi, nggak selalu yang serius-serius, bahkan cerita-cerita lucu terkait penggunaan oil di rumah ya, yang ketika kita post jadi hiburan buat audiensnya kita, gitu. Nah, kemudian eh, karena ini targetnya meningkatkan impresi brand yang living, nah si calon brand partner, ya kan, dia saat ini kita ingin menarik perhatian mereka karena calon brand partner kita ini lagi cari solusi untuk masalah yang spesifik, ya kan? Kemudian, kenapa kita harus menentukan segmen postingan kita? Kita mau menjangkau kelompok yang mana? Karena calon brand partner yang akan kita tuju ini hanya akan terlibat dengan postingan kita, dengan konten kita, jika mereka merasa pesan atau konten tertentu itu relate sama masalahnya mereka. Jadi jangan heran Kak, kalau misalnya, iya ya aku selalu mamah-mamah muda nih, brand partner barunya, atau aku selalu sport entusias nih, gitu ya, atau aku selalu mental health entusias nih, yang datang ke aku bertanya-tanya. Nggak heran, karena itu tergantung apa yang kakak create di sini, ya kan? Komunikasi di IG-nya, kontennya, ya semua itu harus dibuat dengan kesadaran yang tinggi, jadi kita tahu mau mengarah kemana. Oke, itu attention yang pertama. Gimana caranya orang tahu, ya kan, tentang brand dan tentang kita sebagai representatif dari brand yang living. Kemudian, gimana caranya bikin orang nge-like, ya, artinya orang interest, ya, orang komen di postingannya kita. Ada beberapa cara, tapi singkatnya kita bisa bikin polling untuk mendapatkan respon tentang masalah yang sedang hits. Guys, kalian lagi butuh info tentang apa nih? Kita bikin polling. Jangan dibiarkan pertanyaannya terbuka, tapi kasih opsi 2 atau 3, ya kan? Supaya kita tahu mau mana dulu yang mau dibahas dari respon dari audiens kita. Nah, lalu kita bisa bikin konten yang detail terkait hasil survei tadi, hasil polling tadi, masalah apa yang muncul dan solusi yang menarik, dan tentunya disampaikan dengan cara persuasif. Dengan style masing-masing tetap. Bawa original karakternya kakak-kakak gitu ya. Contoh, kita mau bikin konten tentang info produk yang lengkap dan tepat sasaran dalam bentuk storytelling. Nah, eh, ada saran gitu ya, kalau kita bikin terus itu, kalau bisa pendek-pendek, kalau kontennya ada banyak, bisa di eh, apa ya, dipotong-potong, ha, dipotong-potong sehingga message-nya satu demi satu bisa sampai ke audiens kita. Oke, dan kita bisa menunjukkan why-nya. Kenapa essential oil yang living? Itu kan bisa panjang banget ceritanya ya. Tapi kita bisa pakai POV kita, ya kan, bahwa ternyata satu botol oil bisa digunakan atau membuat DIY untuk berbagai macam hal, ya kan, dengan tujuan macam-macam, misalnya. Nah, gimana caranya audiens bisa follow, bisa scrolling lebih jauh di Instagram kita misalnya. Kita harus ingat calon brand partner kita ini pokoknya harus menemukan solusi, ya kan? Mereka punya masalah dengan gimana caranya eh, membuat anak memiliki pola jam tidur yang teratur, ya. Jadi kalau mereka ketemu itu di postingan kita sesuai dengan tadi ya attention yang mereka pertama kali tangkap dari postingan kita, maka mereka akan klik tombol like, bahkan nge-save. Oh, ternyata kalau kita mau ngatur supaya anak bisa bangun pagi dan bisa tetap ketemu kita sebelum berangkat kantor gitu ya. eh, Mungkin ada yang ngalamin berangkat kantor anaknya masih tidur. Nah, ini kita bisa bisa menciptakan pola dan ritme gimana caranya jam tidur anak tetap cukup dan kita tetap bisa bercengkrama dan bertemu anak di jam-jam yang memungkinkan saat dia bangun dan kita masih di rumah, misalnya. Oke. Jadi ini menimbulkan desire. Kalau ada yang nge-like, ada nge-save postnya kakak-kakak ya, kita berhasil menciptakan trust. Trust ini mahal harganya karena perjalanan untuk mendapatkan trust dari audiens kita mm, itu butuh upaya yang luar biasa, fokus dan serius. Oke. Nah, kemudian action.
Oke, jadi sebagai business builder, kita bisa memberikan prospek kita kesempatan yang jelas untuk bertindak. Makanya di akun IG kita itu ada eh, email misalnya. Kalau kita nggak mau emailnya ketimpa-timpa gitu, kita bisa bikin email khusus untuk menjalankan bisnis yang living. Ya kan? Atau nomor HP atau WA ya, atau link registrasi brand partner baru. Ada yang masih belum tahu gimana caranya bikin link registrasi brand partner baru dari VO? Tanyain leadernya ya gimana caranya. Nah, dari sisi brand partner, ya kan, maka dia akan menanyakan harga dan membeli saat menentukan, oke, ini waktunya saya action, ya. Nah, end up hasilnya, calon brand partner kita akan memutuskan membeli atau bertindak mengarah pada pembelian. Ini gimana cara belinya? Aku boleh dijelasin nggak? Kita boleh ketemu dijelasin nggak? Setiap oil di PEP itu bisa dibikin apa aja, bisa bermanfaat untuk apa aja dan siapa aja, gitu kan? Nah, ini semua adalah flow-nya, diagram alirnya, sehingga pada suatu masa kita akhirnya action atau calon brand partner kita action bergabung dan membeli. Oke, ya, ada prosesnya. Jadi memang harus bersabar dan memang durasinya nggak ada standarnya, ada yang cepat, ada yang seketika tadi seperti kakak-kakak komen di kolom chat. Nah, ketika kita bicara tentang leads ya, leads. Jadi, survei membuktikan untuk mengenroll 30 orang per bulan, kita harus terhubung dengan 600 orang. Terhubung loh ya, baru terhubung, belum ngobrol. Jadi, kalau bayangkan ya, kalau ini kita hanya lakukan sendirian, ya kan, waktu kita akan banyak tersita ya pada part enrollment ini. Padahal kita punya komunitas eksis yang juga harus di-manage ekspektasinya, harus menyisikan waktu, mempersembahkan waktu untuk mereka agar tetap terfollow up dengan baik gitu. Nah, kemudian eh, untuk bisa menciptakan 30 new enroll dari 600 lead ini, baik secara offline atau online, kita harus terlibat dalam 150 kali percakapan. Percakapannya nggak selalu bercakap-cakap face to face, bisa membalas DM, membalas WA gitu. Kita harus terlibat dalam 150 kali percakapan. Ya, nah kemudian kalau eh, kita berhasil closing seperlimanya aja, ya seperlima dari 150 itu kan 30 ya, maka ada 135 jam percakapan. Kalau ini tadi kita 150 kali bercakap-cakap, ya, seperlimanya kita berhasil enroll, berarti 30 orang new enroll itu ada 135 jam percakapan yang terjadi untuk membuat mereka bisa di-enroll sebagai brand partner setiap bulan. Ada 135 jam. Pertanyaan aku, seminggu kakak-kakak jam kerja bersama yang livingnya, ya, kalau masih punya pekerjaan lain, itu totalnya berapa? Ya, kalau hanya misalnya 8 jam per minggu, sebulan berarti kali 4, 32 jam. Udah pasti jumlah new enroll-nya di bawah 30. Jadi seperti itu komparasinya untuk kemudian memprediksi kira-kira bulan ini gua bisa enroll berapa nih. Coba dicek seminggu kita bulan ini bekerja bersama yang living berapa jam. Bekerja dalam arti kata eh, bikin konten, bercakap-cakap, memfollow up ya, kemudian merespon merespon apa namanya? Objection, merespon pertanyaan, merespon komplain. Oke, jadi dari gambaran ini kakak-kakak bisa, yes, ada rumusnya. Ya, jadi kok aku enrollnya cuma 2 kok. Kakak itu bisa 15, bisa 10. Ini rumusnya. Oke, senang deh bisa direspon. Nah, kemudian kita lihat diagram berikut ini. Untuk bisa mendapatkan eh, seorang brand partner, ya, maka itu ada proses. Dia tadi ya yang udah kita senggol, dia kenal brand, dia tahu, dia suka sama brand, dia percaya, kemudian dia mencoba, cobanya mungkin nanya sampel atau ikut event atau bertanya atau datang
ke booth-booth kita atau ketemu di event kita, event komunitas yang kita buat gitu kan. Eh, atau ke acara EOS kita gitu atau ke essential point kita gitu ya. Itu semua sekali lagi butuh 135 jam percakapan aktif. Oke? Nah, kemudian kayak ini kayak jam pasir ya, jam pasir yang atasnya lebar, menciut di tengah, ke bawah lebar lagi. Nah, ini sampai pada keputusan membeli, ya kan? Kemudian repeat order, ya membeli ulang atau mencari info lebih dalam tentang oil yang lain, tentang produk yang lain, maka dia butuh referensi, dia butuh review, dia butuh diperkenalkan produk lainnya pada komunitas. So, kalau kita ngerasa, iya nih keranjang belanja di tim aku kok nggak bisa naik dari 50 sampai 100 PV ya, di situ aja nggak bisa 120 padahal 120 PV promo early bird itu benefitnya jauh lebih banyak dibandingkan belanja 100 PV dan 100 PV ke 120 PV itu pertambahannya satu atau dua produk lagi gitu. Kalau kita tidak mengedukasi, tidak mereview produk baru, tidak memperkenalkan produk-produk berikutnya, terutama yang consumable, mungkin itu yang membuat kita sulit meningkatkan keranjang belanja. Ya kan? Semua bilang, semua sepakat, iya oil itu eh, oil-oil tertentu, ya kan? Selain lavender, peppermint, tips RC, di luar itu biasanya habisnya cukup lama, Kak. Ya, biasanya habisnya cukup lama. eh Kemudian, nih, difoto aja biar cepet, Bunda Eko. Biar biar kita bisa menambahkan, memperkaya tim kita dengan banyak informasi, itu memang upaya edukasinya nggak boleh berhenti. Kita mesti siapin. Dan ini nggak bisa dilakukan sendirian. Ya kan? Mengsedih nanti kalau melakukannya sendirian karena bikin konten itu eh, biar dia mengandung ilmu dan manfaat yang lebih memang harus digodok sedemikian rupa. Minta bahannya. Biasanya leader udah menyediakan, ya kan? Minta bahannya dan biasanya leader udah ini untuk di-post ya, ini aman ya, udah comply ya untuk di-post silakan di-share di sosial media masing-masing. Manfaatkan itu. Kalau kita ngerasa belum cukup pede untuk membuat konten sendiri. Ya, dan konten-konten yang disediakan oleh komunitas dan leader itu bisa banget kita mix dengan konten pribadi yang kita buat. Ya, karena testimoni itu kan yang punya kita, ya. Dan kalau kita berkenan juga bisa dipakai oleh teman-teman satu komunitasnya. Oke? Oke. Nah, jadi ada istilah recruiting machine sama retention machine. Oke, kalau yang kemarin hadir di kelas Roots ya, saya mau senggol sedikit aja bahwa OGV itu datangnya dari new brand partner, new enroll udah pasti. Dan komunitas eksis kita, gitu ya. Terus kita mau jadi yang mana? Mau jadi mesin perekrut, mesin pengenroll, atau kita mau jadi mesin penjaga retention, menjaga retensi. Retensi itu ketahanan seberapa lama seorang brand partner yang udah bergabung dengan kita bisa stay selama mungkin sama kita. Ya, jadi Richard Brook salah satu motivator dan juga pemerhati bisnis yang akhirnya bergabung dengan Young Living. Young Living ini adalah ember. Kalau diibaratkan ya bisnisnya itu kayak ember. Young Living itu kayak ember, tapi MLM lain itu ember yang bocor. Oke, jadi beliau mengamati berbagai MLM. Bahkan dia dulu punya em, company MLM sendiri gitu ya. Beliau mengamati bahwa keren yang living gitu ya. Ini ada di bukunya, kita ambil dari bukunya. Dan dengan adanya essential reward di yang living, aku ulangin, dengan adanya essential reward di yang living, mengurangi sebanyak 10 kali jumlah orang yang perlu kita rekrut atau enroll. Aku nanya kakak-kakak itu berjuang nggak sih ngenroll itu? Atau merekrut band partner baru itu berjuang nggak? Korban waktu, korban perasaan, korban apa lagi? Korban PHP? Aha.
Korban oil, oke. So, jadi aku gimana Kak? Aku kan tetap harus mengenroll. Tapi aku harus retention juga ya. Jadi gini, eh, sebaiknya ya menurut Richard Brooke kita tidak terus-menerus menjadi recruiting machine, tapi bertransformasi menjadi retention machine. Di awal, pada awalnya pastilah kan kita kan baru terus masih jadi asosiat atau star atau senior star, timnya masih kecil. Di awal fokus kita pasti masih mengenroll dong Kak. Yes, aku setuju. Semakin tinggi ranknya kita harus bertransformasi menjadi retention machine. Jangan sampai kita sibuk fokus pada mengenroll brand partner baru, lupa memfollow up brand partner kita yang sudah ada bersama kita, gitu, udah ada di tim kita. Oke? Nah, ini semua kalau kita lihat lagi, setelah pembelian, gimana caranya membuat mereka makin kaya informasi, makin paham bahwa ada banyak solusi tersedia untuk berbagai masalah, nggak cuma untuk dirinya, tapi dengan inner circle-nya yang terdekat, gitu. Jadi retention ini penting dan retention ini bisa dijaga kalau brand partner baru yang tadi kita enroll satisfied, puas dengan produknya, puas dengan informasi dari kita, edukasi dari tim kita, dan puas dengan uh, dia merasa nyaman aja gitu dengan komunitas di mana dia berada saat ini. Yes, Bu Mai, setuju? Nah, oke. Ini bucket teori dari marketing, ya. Coba kita berefleksi pada komunitas kita. Oke, ini ember, ya ember. eh Kita mengenroll brand partner baru. Jadi kita masukin airnya ke ember nih. Kan tujuan kita gimana caranya membuat ember ini penuh sampai pada akhirnya nanti kita harus mengganti ember yang ukurannya lebih besar lagi. Ya, itu cita-cita mulianya. Nah, mengenroll brand partner baru, ya, kita menjadi recruiting machine, mesin pengenroll. Ya, nggak ada yang salah sama itu. Salahnya adalah, ya kan, jika kemudian ini ya, PV order turun, brand partnernya muntaber, mundur tanpa berita, ya kan, nggak satu, nggak dua, padahal dulu kita effort banget untuk mengenroll dia, membuat dia gabung sama kita. Ya, nah PV order meningkat. Ini gimana caranya kita mengisi air lebih banyak ke ember ini? PV order meningkat. Menurut pengamatan saya nih ya, 19 tahun di industri ini nggak lain nggak bukan hanya bisa terjadi kalau kita mengedukasi tanpa henti tentang produk. Ya, kategori produk yang banyak itu lah yang memungkinkan mereka bisa tetap IR setiap bulannya dengan produk lainnya lagi, dan produk lainnya lagi. Oke, nah aku mau tanya nih kakak-kakak, kira-kira kebocoran embernya titiknya sedikit atau titiknya banyak? Boleh ya sharing di kolom chat. Jadi kita mau transformasi jadi retention mesin untuk sesedikit mungkin eh, menghindari terjadinya kebocoran-kebocoran pada ember organisasi kita. Banyak yang declare banyak ya. Oke, baik. Yang penting kita aware dulu bahwa banyak kebocorannya. Sekali lagi, mengisi ember baru, mengisi ember dengan air yang baru ya, itu pasti dari brand partner baru sama PV order yang meningkat. Jangan lupa, di dalam ember ini kan udah ada air yang masuk, udah ada komunitas eksis kita, gimana caranya menambah kebocoran sesedikit mungkin. Ya, supaya air yang masuk ini nggak jadi keluar lagi, nggak keluar lagi, nggak keluar lagi, nggak penuh-penuh embernya, Shay. Oke, jadi kalau kita udah paham konsep ini, nggak ada yang salah dengan recruiting mesin, lakukan saja. eh, Persentasenya pasti akan berkurang seiring dengan waktu, makin tingginya rank kita, dan mungkin kita bisa lakukan ini. Ya, aku nggak tahu. Kakak-kakak boleh 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 hal ini udah berapa yang dilakukan untuk meminimalisir kebocoran? Ya, cari tahu ekspektasi brand partner. Brand partner yang udah ada di komunitas kita, kemudian mundur tanpa berita, boleh banget diajak ngobrol, diajak ketemu, disamperin, ya kan, ditanya apa sih ekspektasinya yang nggak terpenuhi. Iya, aku tuh mau jalanin bisnis, tapi kok kayaknya aku nggak berkembang ya. Iya, aku tuh mau pakai produknya aja sih gitu. Jadi
Aku mungkin lebih tertarik sama kelas-kelas tentang produk. Aha. Terus ternyata dia senang massage. Oke, yuk kita belajar RDT. Cari ekspektasinya. Jangan dibiarkan gone with the wind tanpa berita gitu ya. Terus terlibat dengan brand partner. Terlibat di sini bukan berarti kepo to the max ya. Tapi kita bisa em, iringi mulai dari PEP-nya udah nyampe atau belum, oil mana yang kemarin urgent banget mau dipakai duluan, itu diffuse udah coba belum ngeblend oil di diffuser gitu. Terlibat dengan brand partner. Fast Start bonus 3 bulan berturut-turut itu tujuannya adalah kita mengawal brand partner baru kita selama 90 hari pertama itu untuk memastikan dia satisfied, dia puas, dia merasa diterima, dia merasa diemongin, dia merasa diperhatikan di komunitas kita. Ya, nah, kalau misalnya beda partnernya udah pindah haluan, beda fokus, hanya pakai oil, kalau ingat aja gimana Bu, worth it nggak di-approach lagi? Ini mesti diajak ngobrol sih. Ya kan, kalau pakai oil, kalau ingat aja, kita bisa geser POV-nya tentang Ningxia Red, tentang Bloom Collagen, tentang suplemen ya, atau kalau dia punya anak, kita juga bisa geser POV-nya bahwa memproteksi anak dengan uh, Mighty Fights gitu. Jadi POV-nya mesti dibongkar lagi, Kak. Ya, bangun kepercayaan dan loyalitas. Sekali lagi, trust itu butuh komunikasi. Trust itu nggak bisa pakai telepati. Emang kakak-kakak semua yang udah berkeluarga dulu dilamar suaminya mau pakai telepati, ya kan? Mau dilamar tanpa diucapin gitu, atau diajak menikah tanpa dinyatakan gitu, enggak kan? Nggak bisa pakai telepati doang kan? Sama dengan brand partner baru kita, pakai LM ya Bu Mai. Nggak bisa pakai telepati, nggak bisa kita cuma menunggu, ya kan? Hampiri. Oke, ciptakan brand partner yang bersuka cita, ini udah pasti kakak-kakak semua bisa hang in there, ya kan? Ada di kelas ini sampai hari ini pastilah karena menjadi brand partner yang bersuka cita. Oke, nah atasi pertanyaan-pertanyaan brand partner kita. Kita nggak tahu jawabannya, jawab dengan jujur. Oke, ini aku tanyain dulu sama apainku ya, gitu. Jadi kebocoran-kebocoran ember tadi itu bisa banget diatasi dengan 5 cara ini. Oke, nah kemudian sekali lagi aku nggak bosan-bosan kasih lihat diagram ini ya kan karena memang di dunia nyata seperti inilah alirannya, flow-nya gitu ya. Royalty Club ya, Royalty Club itu ditujukan gimana caranya kita bisa memiliki komunitas eksis. Jadi ini untuk existing brand partner ya, punya eh, tingkat kepuasan dan kesuksesan menggunakan produk yang baik ya, sehingga mereka bisa retention. Kemudian mereka bisa upsell dan cross-sell, ekspansi, cerita lagi. Kayak kita dulu, kita adalah brand partner yang satisfied, yang sukses menggunakan PEP-nya dengan sukacita gitu kan, dengan sukarela mendiffuse oil setiap hari, setiap malam gitu. Nah, kita sharing pada akhirnya. Nah, mereka yang kemudian bergabung dengan kita karena sharing kita itu, maka butuh banget kemudian ekspansi. Nggak cuma kita, mereka pun selanjutnya ekspansi. Sampai kemudian akhirnya kita menjadi advokat, ya kita loyal sama brand ini, kita eh, memiliki jawaban atas semua masalah, memiliki solusi dari yang living atas semua masalah berdasarkan testimoni pribadi dan testimoni komunitas kita. Sehingga kita menjadi loyalis hardcore oiler gitu. Jadi ini yang akan kita bahas dan yang pasti coba dicek OGV masing-masing. Retention dan expansion serta advokasi ini aturan naturalnya adalah 80/20. 80/20. Ini dikenal dengan istilah prinsip Pareto. Oke, nggak cuma di yang living, nggak cuma di industri MLM, untuk semua industri apapun itu, kondisi yang sehat adalah 80% penjualan berasal dari 20% pelanggan. 20%-nya itu baru dari orang baru yang baru kenal brand kita.
Jadi kalau diibaratkan dalam yang living ya, bagi komunitas yang living, 80% OGV itu asalnya dari 20% pelanggan setia. Siapa itu pelanggan setianya? Pelanggan setianya yang brand partner esensial reward. Itu pelanggan setia kita. 80% OGV-nya harus datang dari kelompok yang ini. Oke? Oke. Nah, jadi eh, kembali ke Bapak Richard Bro. Jadi auto ship atau auto ship rate atau essential reward ya di perusahaan lain namanya bisa beda-beda. Mayoritas perusahaan network marketing berdasarkan hasil observasi beliau, auto ship rate-nya itu sekitar 8% aja. Ya, 8%. 8%. Kalau tadi ada statement bahwa 80% OGV harus datang dari konsumen loyal atau yang ikut IR, 8% ini jadi sulit, ya kan? Nah, hasil observasi beliau, yang living itu punya angka IR atau auto-ship rate sekitar 30%. Kakak-kakak udah tahu belum auto-ship rate-nya ada berapa persen? Berapa orang dari tim kakak-kakak yang udah IR? Ya, IR-nya mungkin on off, atau yang setiap bulan, atau 2 bulan sekali, atau yang 3 bulan sekali. Oke, kalau ini 30% ada di tim kita, angka IR-nya kakak-kakak berada di jalan yang benar. Apa itu? Ya edukasinya, ya approach-nya, ya komunikasinya, leadership-nya, semuanya. Oke? Ada yang ngomong gini nggak? Ada yang ngomong gini nggak? Tapi kan lebih banyak bonusnya dan komisinya bila saya enrollment partner baru sebanyak mungkin. Yes, saya setuju. Namun harus diingat, usaha dan waktu yang harus kita investasikan untuk mendapatkan brand partner baru, waktunya, usahanya jauh lebih besar dibandingkan menjaga loyalitas pelanggan setia kita atau brand partner kita yang ikut IR. Dia udah kenal produknya, dia udah memiliki experience yang positif, dia udah merasa mendapatkan solusi. Dibandingkan dengan orang baru yang have no clue, yang nggak tahu apa-apa tentang yang living. Kita harus jelasin dari awal, ya kan? Nah, jadi fluktuasi bonus dan komisi berdasarkan peringkat, ya kan ini. Jadi di start itu bonus dari fast start bonus, dari start living bonus, pasti persentasenya akan jauh lebih besar dibandingkan komisi. Komisi itu dari Unilevel, ya kan, atau Generation gitu. Nah, Bumai berkata, survei membuktikan jago enroll itu maksimal ranknya di silver. Kalau mau meningkat ya retention dan leader development. Suka dengan omongannya Bu Mai. Ya kan? Nah, kata Kak Sasmi, kalau member udah sadar IR sendiri tuh enteng banget OGV. Yes, gitu ya. Dan ini harus saling getuk tular. Oke? Nah, once jadi silver, nanti boleh cek ya bagi yang belum silver. Cek ke leadernya. Ya. Eh, porsi waktu mereka untuk menjalankan bisnis yang living dari aspek enrollment ya, itu jauh lebih kecil. Tapi kalau pondasinya kuat, komunitasnya eh, terdiri dari orang-orang yang em, loyalis tadi, pemakai produk yang setia, itu OGV-nya atau bonusnya akan datang dari komisi. Komisi Unilevel itu harusnya jauh lebih besar. Kalau terbalik ya, sedangkan ranknya silver, ada yang salah. Ya karena silver itu nanti ada komisi generasi. Dia silver, di bawahnya ada silver lagi, itu jauh lebih besar dibandingkan fast bonus dan start living bonus. Oke, seperti itu kira-kira. Ya, bahkan seorang diamond and up pun, ya mereka masih punya tanggung jawab untuk walk the talk, lead by example untuk tetap mengenroll. Mungkin jumlahnya nggak sebanyak di awal dulu waktu masih jadi star dan senior star. Ya, tapi tugas mereka akan lebih banyak tentang mentoring, coaching, mengedukasi gimana caranya handling objection, gimana caranya approach prospek, gimana caranya ngobrol, gimana caranya follow up. Mereka lebih fokus pada mengedukasi sehingga menciptakan
leader-leader silver berikutnya. Gitu sebenarnya sih konsepnya. Semua masih bersama saya? Oke, kita lihat ya perbandingan antara eh, recruiting dengan retention. Kalau kita seseorang yang selama ini fokus sama enrollment, thank you Kak Rindu, sah-sah aja, ya kan? Sah-sah aja kalau ranknya masih star, senior star, exec udah mulai harus transformasi. Kita lihat. Ini eksekutif ya, sama-sama eksekutif. Yang satu fokus pada enrollment, yang satu fokus pada IR, pada retention. Oke, eksekutif itu kan harus punya dua kaki, ya kan? Harus punya dua kaki. Nah, kita lihat di contoh ini, eh, si eksekutif ini nih OJV-nya 4.000 dan dia punya dua kaki masing-masing 2.000. Sama sama yang sebelah, yang retention. Kita lihat bedanya. Yang ini datang dari 15 brand partner baru yang join dengan PEP, maka ada 1.500 PV ya. Terus 6 brand partner yang IR 50 PV, 6 kali 50 300 PV, dan 2 brand partner yang IR 100 PV 200 PV. Oke, jadi yang dari yang baru 1.500, dari yang existing dia ada 500 pp di kaki satu. Nah, di kaki dua, 12 brand partner baru belinya PEP 1.200 PV, ada 6 yang 50 PV IR, 300 PV, 5 yang 100 PV IR, ini 500 PV. Jadi dari 2.000 ada 800 yang eh, IR. Oke, kita lihat jumlah brand partnernya totalnya ada 46. Ya, jumlah brand partnernya ada 46. OGV brand partner barunya 67%. Dari 4.000 ini 67%. Dan OGV ER-nya itu 32%. Ya, 67,5 dan 32,5. Bayangkan, bulan depannya lagi, ya, kalau ini brand partner baru, enggak di follow up, enggak di edukasi, enggak di approach, enggak di info-info tentang kategori produk yang lain, enggak dikasih tahu gimana caranya ngabisin PEP secara efektif ya. PEP-nya harus habis, tapi harus efektif, harus impactful. Maka bulan depannya lagi untuk dia maintain 4.000 OGV, dia harus cari lagi 15 plus 12 orang baru, 27 orang. Ya, ini kondisi eksekutif yang fokus pada enrollment. Ya, kita compare ke sebelah. Eksekutif yang fokus retention. Jadi ketika kita bicara retention, Kak, itu harus ada edukasi yang strong. Kalau merasa butuh bantuan, kontak leader silver terdekatnya, leader platinum terdekatnya, leader diamond terdekatnya, ya kontak. Minta bantuan untuk gimana nih aku mau edukasi timku. Karena biasanya komunitas-komunitas juga punya jadwal edukasi bulanan. Oke, kita lihat. Ini sama-sama 4.000 OJV eksekutifnya, sama-sama dua kaki 2.000 ya. Di kaki satu ada 5 brand partner baru, 500 PV. Di kaki dua juga 5 brand partner baru, 500 PV. Nah, ada 6 yang IR 50 PV, ada 12 yang IR 100 PV. Kemudian di kaki dua ada 8 yang 50 PV, ada 11 yang IR 100 PV. Jadi jumlah brand partnernya sama, ya, Betty 46 dan 47, tapi kalau kita lihat OGV brand partner barunya 25%, OGV dari IR 75%. Oke, berasa nggak nih? Contohnya ini membuat kakak-kakak merasakan sesuatu di relung hati nggak? Aku butuh respon dari 2 atau 3 orang. Jadi yang satu mengandalkan enrollment, which is nggak salah, ya kan? Akan makin benar kalau dilakukannya bareng-bareng. Jadi edukasi tim kita, ya kan? Gimana caranya kamu biar tetap bisa IR, kamu bisa sharing, dan pada akhirnya enroll. Jadi enroll yang dilakukan bersama-sama itu jauh lebih masuk akal. Thank you ya yang udah respon berasa bedanya. Oke, karena uh, butuh komunikasi terus-menerus juga dengan kakak-kakak untuk membawa ke level kesadaran ini, ke level awareness ini. Kalau tadi kan awareness gimana caranya join dengan yang living, ini awareness tentang pentingnya retention. Ya, pentingnya retention.
Terus nanti yang ngenrol siapa? Kita edukasi tim kita supaya mereka dapat fast start bonus, mereka enjoy start living bonus gitu. Dan ketika tiba saatnya mereka harus transformasi menjadi retention mesin, sampein juga. Cuma masih penasaran hasil komisinya gimana? Kak Son, hasil komisinya itu lebih stabil pastinya karena komisi Unilevelnya harusnya jauh lebih besar. Bagi kita yang komisinya jauh lebih besar, biasanya lebih stabil OGV-nya dan peringkatnya. Tadi di slide sebelumnya ada sih. Ya, jadi eh, dengan kita paham, dengan kita sepakat brand partner IR adalah jawabannya, yang pasti kita harus edukasikan bahwa program IR ini lebih adaptif, ya kan? Kita bisa ganti-ganti produknya setiap bulan, lebih bermanfaat, ada eh, poin dan ada bonus loyalty, lebih nyaman karena dikirim sesuai dengan tanggal yang kita tentukan sehingga pembayarannya kita bisa tentukan dan lebih untung pastinya. Oke, hadiah khusus, reward point, promo eksklusif, sometimes ada produk baru yang dikhususkan untuk mereka yang IR terlebih dahulu bisa beli gitu kan. Ada koleksi eksklusif yang hanya bisa dibeli oleh mereka yang IR, terus ada bonus dan tarif khusus pengiriman, dapat diskon, ya kan? Jadi ada free gift, ada poin reward yang hanya bisa didapatkan dengan essential reward walaupun SO, tapi jumlah belanjanya sama, PV-nya nggak akan dapat semua apa yang didapatkan dari essential reward program ini. Nah, jadi sekali lagi cara terbaik untuk memperkenalkan produk-produk keren ini ada tekniknya, ya kan? Bikin plan, ya kan? Bikin plan. Rencanakan minimum 120 PV. Mereka bisa beli 120 PV ini ada dua kemungkinan. Mereka punya buying power yang bagus atau mereka kita mampukan, tim kita mampukan untuk membeli dengan apa? Mereka dapat poin, mereka dapat income dari yang living. Dari mana? Dari meng-enroll, ya kan? Terus promosi bulanan ini harus dipelajari kakak-kakak sebagai poin plus, ya kan? Supaya teman-teman kita bisa punya level redeem yang lebih tinggi. Mereka punya level redeem yang lebih tinggi, dapat poin lebih banyak. Mereka bisa explore produk lebih banyak. Sehingga bisa punya testimoni yang strong untuk produk-produk tertentu. Nah, order early bird udah pasti yang paling menguntungkan. Terus, apakah sudah ada edukasi untuk membuat rencana IR 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan? Dan produk yang habis dikonsumsi adalah kunci. Produk yang habis dikonsumsi, consumable product. Ya, nanti ada contohnya di bawah. Dan sekali lagi, essential oil tetap pemain yang utama. Dan penting juga kakak-kakak perkenalkan gaya hidup bebas toksin. Oke, terkait dengan essential reward, di Agustus sampai Desember ini ada program yang namanya Royalty Club. Royalty Club, ya kan? Di samping Essential Reward Program yang general itu, ya, kita punya yang namanya Royalty Club. Kakak-kakak bisa mendapatkan hadiah, bisa mendapatkan voucher, ya kan? Yang nanti akan dikirimkan jika berhasil memenangkan salah satu kategori. Oke, jadi program ini adalah untuk brand partner eksis, ya, bukan untuk yang baru. Kenapa? Supaya kita belajar meretensi tim kita, mengupayakan edukasi terbaik untuk brand partner eksis kita. Nah, hadiahnya voucher belanja dan banyak hadiah spesial dengan tetap berbelanja Essential Reward selama 1 tahun. Oke, vouchernya mulai dari 1,5 juta, 3 juta sampai 4,5 juta, dan di antara bulan-bulan tertentu nanti ada hadiah oil-oil di luar uh, oil loyalty yang udah tersedia di program IR yang biasanya. Oke, sekali lagi, siapa sih yang bisa ikut Royalty Club ini? Oke, semua brand partner yang living, ya, semua brand partner yang living. Yang mana? Yang peringkatnya associate atau star selama program berlangsung. Ih, tapi aku udah lebih tinggi dari ini, gitu ya, Kak. Coba. Jadi, yang living menyediakan berbagai program dengan kategori yang berbeda-beda. Nah, khusus untuk Royalty Club ini, target utamanya adalah customer kita, ya, supaya kakak-kakak bisa mengedukasi customer-customer ini yang peringkatnya associate atau star selama setahun ke depan. Pasti ada banyak kan yang selama ininya cuma mau pakai sendiri aja. Dan selama ini karena mereka hanya ingin jadi konsumen aja,
kita punya waktu yang sangat sedikit untuk berkomunikasi atau memfollow up mereka. Gitu. Jadi mereka bersama kita, mereka cuma mau pakai produk doang, mereka nggak mau kemana-mana, tapi mereka juga nggak mau ngejalanin bisnis. Makanya peringkatnya kalau nggak associate atau start terus. Ya, jadi ini untuk mereka. Mereka udah ada di tim kita dan sudah menjadi brand partner dengan status keanggotaan aktif selama minimal 6 bulan. Ya, selama minimal 6 bulan. Oke, dia udah ada di tim kita, udah jadi brand partner minimal 6 bulan di antara Agustus sampai Desember tadi. Jadi Royalty Club ini berlangsung selama Agustus sampai Desember. Oke, aku mau dapat feedback slide yang ini apakah bisa dipahamin? Sudah clear? Ya, yang reaktivasi gimana? Ya, reaktivasi juga boleh ya, tapi sudah 6 bulan setelah melakukan reaktivasi. Ya, jadi terakhir di Juni 2024 itu mereka udah melakukan reaktivasi. Dicek ya brand partner di tim kita yang direaktivasinya di Juni. Insya Allah paham ya. Thank you responnya. Nah, caranya mudah. Oke. Orang bisa IR ketika mereka merasa butuh. Orang bisa IR ketika mereka merasa mendapatkan solusi dari problemnya. Orang bisa IR ketika mereka terinformasi dan teredukasi dengan baik kategori-kategori produk yang lain. Ya, jadi kalaupun dulu highest pernah SS, asalkan setahun depan nggak jadi SS lagi, aman ya. Yes, Bu Mendy. Senang banget buat memberku yang loyal IR tapi nggak mau bisnis kayak diberi reward lewat program ini. Yes, bener banget Kak Sasmi. Memang program ini adalah buat member-member kita yang loyal IR tapi nggak mau bisnis. Saat ini kita menyentuh mereka nih. Ya, program-program yang bervariasi ini diharapkan bisa menyentuh semua kategori konsumen ataupun brand partner yang ada di tim kita. Oke, jadi mulainya kapan? Mulainya anytime, mulai dari Agustus selambat-lambatnya Desember, ya kan? Gimana cara mulainya? Belanja IR gitu. Jadi kita lihat dari durasinya. Nah, ini contoh ya karena mulainya dari Agustus kita ambil contoh mulai dari Agustus. Jadi sebelum-sebelumnya kadang IR, kadang enggak, kadang IR, kadang enggak, kadang IR, kadang enggak. Tapi dia udah lebih dari 6 bulan menjadi membernya yang living dan peringkatnya associate atau star. Oke, once dia mulai di Agustus ini belanja minimal 50 PV maka dihitung sebagai bulan pertama. Oke Kak, jadi tinggal sampai setahun ke depan ini ya dan seterusnya sampai setahun ke depan dia tinggal IR aja maka dia akan terinclude dalam Royalty Club untuk mendapatkan voucher dan hadiah yang disediakan. Contoh lain, Agustus September dia nggak IR ya kan, nggak IR sebelum-sebelumnya kadang IR kadang enggak. Nah di Oktober dia mulai 50 PV maka itu adalah bulan pertamanya. Bulan pertamanya terus tinggal dipenuhi minimal 50 PV sampai 12 bulan berturut-turut. Oke, ini contoh untuk yang mulainya di Oktober. Kita lihat yang paling terakhir itu kan ditunggu selama-lamanya sampai mulai bulan Desember. Mulai IR minimal 50 PV, maka dianggap sebagai bulan pertama. Nah, ini kita lihat di Agustus 120 ya kan. Harusnya kan ini bisa jadi bulan pertama kan. Tapi ternyata di September dia nggak IR. Maka gugur. Di Oktober dia 50 PV lagi. Ini harusnya bisa dihitung lagi untuk mulai lagi bulan pertama nih untuk Royalty Club. Tapi di November dia nggak IR lagi. Akhirnya gugur. Di Desember ya kita bisa ingatin dia. Kamu bisa banget dapat hadiah Royalty Club ini, bisa dapat voucher dan bisa dapat hadiah oil. Maka mulai Desember ini sampai 12 bulan selanjutnya upayakan 50 PV ya supaya kamu bisa menang, dapat oil dan dapat vouchernya. Untuk slide yang ini apakah bisa dipahamin Kak? Jadi ditunggu selambat-lambatnya sampai Desember. Jika sempat terjadi IR no IR IR no IR maka upayakan Desember menjadi bulan pertama kembali, tinggal dipenuhi minimal 50 PV ya sampai 12 bulan berturut-turut. Oke, thank you responnya. Kita lanjut ya. Nah, jadi menjadi brand partner
aktif dengan status keanggotaan aktif minimal 6 bulan ya, termasuk yang direaktivasi. Kita ambil contoh yang pertama dulu. Di enroll Februari, ya. Cara ngitungnya Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, udah 6 bulan. Agustus ya masih lanjut IR, maka langsung dihitung sebagai bulan pertama. Yang ini clear ya. Nah, termasuk yang direaktivasi di Februari nih, ya. Agustus ini kalau dia minimal 50 PV, maka bisa join otomatis Royalty Club sebagai bulan pertama. Bulan reaktivasi di Juni. Oke, kita hitung Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. 6 bulan. Desember bisa dihitung sebagai bulan pertamanya, tinggal lanjutin 12 bulan berturut-turut untuk IR minimal 50 PV. Ya, jadi yang terakhir di enroll di Juni dan yang terakhir direaktivasi di Juni bisa banget Desember nanti dihitung sebagai bulan pertamanya. Jadi minimal aktif 6 bulan sebelumnya untuk menentukan apakah dia bisa mulai di Agustus atau September atau Oktober atau November. Ya. Nah, Juli, kalau ada yang di enroll di Juli atau diaktifasi di Juli, kita hitung. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember baru bulan ke-6. Januari berhubung durasi programnya sudah tidak berlanjut, ya, maka dia nggak bisa ikut Royalty Club. Pertanyaan bagus dari Kak Miranda. Misalnya IR-nya kadang 50, kadang 100, bisa dapat nggak? Ihi. Ya, satu langkah di depan nih Kak Miranda. Akan dijawab setelah slide berikut ini. Oke, jadi sekali lagi tujuannya adalah bagaimana di antara Agustus sampai Desember, brand partner yang udah aktif minimal 6 bulan sebelumnya bisa terus melanjutkan IR selama 12 bulan berturut-turut. Ya. Nah, jadi ini kan IR-nya minimal 50 PV. Oke, minimal 50 PV. Di bulan ke-6 ya bersama order IR-nya nanti akan dikirimkan digest dan tips 50 mili. 5 mili. Ya, digest dan tips 5 mili. Ada wow nggak? Kalau dia baru mulai juga ikut program IR yang reguler itu gimana? Nggak ada masalah, yang itu tetap dapat oil-oilnya. Ya, nah periode kualifikasi program Royalty Club ini juga dapat digest dan tips masing-masing 5 mili. Di bulan ke-9, kakak-kakak juga akan dapat Penaway dan Aromais yang dikirim bersamaan dengan order IR di bulan ke-9-nya. Oke, Kak Luli dan Bu Mai, wow-nya gede ya. Nah, nanti vouchernya eh, akan dikirim di bulan ke-13 dan oil-oil ini akan langsung ke keranjang belanjanya kakak-kakak dikirim bareng. Ya, di bulan ke-6 dan bulan ke-9. Terlepas dari bulan kapanpun kakak-kakak mulai, antara Agustus sampai Desember. Ya, vouchernya akan dikirimkan di bulan ke-13. Nah, kenapa vouchernya ada 3? Tadi terkait sama pertanyaan kami Randa. Oke, kalau dia eh kadang 50, kadang 100 gimana, Kak? Nggak masalah. No problem. Ya, karena ada jalur alternatif. Oke, kalau yang minimal 50 PV terus setiap bulan selama 1 tahun, ya, maka dia akan dapat voucher 1.500.000. Kemudian yang minimal 100 PV setiap bulan selama 1 tahun, kemudian eh, nggak selalu 100, kadang lebih, kadang kurang dari 100, selagi total belanjanya selama setahun 1.500 PV, ya, maka dia masih bisa dapat yang 3 juta ini. Kalau tadi yang Kak Miranda tanyain, kadang 50, kadang 100, kalau totalnya nggak dapat 1.500 PV, maka dia tetap dapatnya yang voucher 1.500.000 ya, Kak? Oke, jadi dicek totalnya. Kalau 1.500, maka dia akan dapat voucher yang 3 juta. Kalau kurang dari 1.500, tapi dia tetap rutin antara 50 sampai 100, dia dapat voucher yang 1.500.000. Semoga menjawab ya, Kak Miranda. Nah, bagi yang IR-nya minimal 150 PV per bulan selama 12 bulan berturut-turut, dia akan dapat voucher 4.500.000. Oke, tapi dia nggak selalu 150 PV. Kadang 100, kadang 50, kadang 200, kadang 400.
Nah, ada jalur alternatifnya juga. Kalau totalnya 2000 PV ya, walaupun ininya fluktuatif ya, maka dia akan tetap bisa mendapatkan voucher 4.500.000. Untuk lebih jelasnya kita lihat di slide berikut ini. Oke, jadi ada 3 opsi. Yang pertama, untuk dapat voucher 1.500.000, pokoknya rutin belanja minimal 50 PV aja per bulan selama 1 tahun. Untuk dapat voucher 3 juta, minimal belanja 100 PV per bulan. Kalau fluktuatif PVIR-nya, coba dicek totalnya minimal 1.500 PV. Ya, nah kalau yang 4.500.000 vouchernya minimal 150 PV per bulan. Kalau jumlah PV-nya gradual, tinggal dicek totalnya 2.000 PV nggak. Ini kita lihat contohnya. Oke, ini 50, 70, 55, 90, 55, 80, tapi nggak ada nyampe 100 nih. Ya, nggak ada nyampe 100, maka dia akan dapat voucher 1.500.000. Next, aku mau tanya ke kakak-kakak, ini kira-kira dia bisa dapat nggak? Di bulan ke-11 dia no IR. Di bulan lainnya dia selalu 100 PV. Nggak dapat ya Kak Julia? Nggak, yes. Dia harus minimal 50 PV setiap bulan. Once dia no IR, maka dia nggak jadi dapat voucher 3 jutanya. Nggak eligible. Oke? Kemudian, contoh berikutnya, ini. Jadi, awalnya dia mau ikut yang minimal 100 PV. Ya, kadang 190, kadang 250, ya kan? Kadang dia 150 gitu. Nah, selagi dia totalnya 1.500 PV, dia tetap akan dapat yang voucher 3 juta. Oke, contoh berikutnya. Ini, ada yang 50 PV nih. Berarti kan ini kurang dari 100 PV ya. Kira-kira ini dapat yang mana? Kira-kira ini dapat yang mana? Ada yang bisa tebak? Yang 1,5 kata Kak Juli. Yes, ya, karena totalnya dia kurang dari 1.500 PV. eh, dia dapatnya yang 1,5, ternyata enggak. Karena dia totalnya 1.500, dia dapat yang 3 juta. Oke, kemudian contoh berikutnya. Ini gradual banget dari 50, 120, sampai 250. Ya, selagi totalnya 1.500, minimal dia akan dapat yang 3 juta. Oke, ini 175, 450. Ini tinggal dijumlahin aja. Apakah dia 1.500 atau 2.000? Ya, kalau kurang dari 1.500 dia dapatnya 50 PV. Kalau berada di antara 1.500 atau 2.000 maka dia dapatnya yang 3 juta. Tapi berhubung totalnya adalah 2.000, maka dia dapat yang 4.500.000. Jadi tinggal lihat mau dapat jalur alternatif atau enggak. Yes, ya. Karena kurang dari 2.000, jadi dapatnya yang tadi ya 1.500. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, ini boleh di-capture ya. Eh, edukasi atau ide-ide edukasi terkait dengan IR itu penting banget kalau kita mau bikin kategori. Dia interestnya sama yang mana nih? Health wellness. Maka kita sodorin. Ini kira-kira yang bisa dijadikan rencana IR-nya 3, 6, atau 12 bulan. Gitu ya. Terus kita lihat, kasih tahu juga durasinya habisnya kira-kira ini 1 bulan, ada yang 2 bulan, ya kan? Tergantung berapa banyak yang mengkonsumsi kalau produk consumable. Nah, terus kita ajarin bikin reward planner-nya. Ya, ini boleh difoto juga nih, Kak. Oke, kalau mau yang di 100 PV, nah kira-kira seperti ini. Ya, kalau memang dia kategorinya health wellness, kita bikinin rencana 3 bulan. Kita bikin sama-sama lah. Atau kita bikin edukasi atau training. Gimana caranya bikin IR planner. Nah, yang 6 bulan, bulan 4, 5, 6-nya kira-kira seperti ini. Bulan ke-7 nanti mau balik lagi ke seperti produk bulan pertama juga bisa. Oke, ini kalau kita concern sama health wellness. Oil-oilnya, terus ada consumable-nya gitu ya. Uh,
kita kasih tahu yang consumable ini kayaknya tergantung durasi. Kalau sebulan habis maka tiap bulan harus kamu konsumsi. Kalau 2 bulan habis, setiap 2 bulan kamu harus order lagi. Tambahkan non-consumable-nya. Ini bisa banget divariasikan sesuai dengan interestnya dan essential oil-nya kira-kira ini. Oke, nah kalau yang tertariknya sama beauty, ya kita bisa banget bikinin listnya. Habisnya 3 bulan, 1 bulan, 1,5 bulan, atau 2 bulan gitu ya. Kita bikinin plannernya. Nah, kira-kira seperti ini. Tentunya ini fleksibel banget sesuai dengan kebutuhan orangnya dan buying powernya juga. Dan seberapa besar bonus atau income yang didapat dari yang living misalnya yang bisa digunakan untuk berbelanja kembali gitu ya. Jadi ini contohnya untuk 150-an PV ya. Bulan 1, bulan 2, bulan 3 untuk beauty wellness, beauty enthusiast ya. Mau soft file? Boleh. Oke, jadi ini bulan 4, bulan 5, bulan 6. Oke, eh, jadi kita bisa lihat nggak selalu dia belinya belum skincare gitu kan, karena dia beauty wellness bisa ada Mirah, mineral sunscreen lotion ya, ada Ningxia, Mirah cleansing oil gitu. Oke, nah contoh berikutnya ini home wellness ya, makanya edukasi tentang low toxin lifestyle penting banget supaya mereka juga bisa memvariasikan keranjang IR-nya dengan produk-produk home wellness gitu. Oke, pasti ini tips tips lain ya, mulai dari essential oil, dish soap, kitchen and bed scrub, household cleaner, laundry soap ya, yang punya bayi daripada pakai laundry soap yang masih ada bahan-bahan yang dihindari, udah beralih ke laundry shop aja ya. Tips spray, waterless hand gel udah dibandingkan 7 tahun yang lalu guys, ini tips lain kita udah lengkap gitu ya untuk semua orang yang ada di rumah. Nah, plannernya kira-kira seperti ini. Oke, home wellness 3 bulan ya. Ini kan habisnya ada yang 2 bulan, 1 bulan tergantung berapa kali penggunaan, berapa banyak penggunaan. Uh, kita bisa pakai shower gel yang juga disediakan oleh yang living ya, Copaiba vanilla shampoo, conditioner ya kan, itu kan habisnya kayaknya 2 bulanan. Kalau saya pakai pribadi, kakak-kakak berapa bulan habisnya. Terus purification, peppermint ya kan, tempo-tempo mau ngado kasih diffuser gitu. Ini bisa banget direncanakan. So nggak ada yang nggak mungkin. Yang penting kita tahu mau ngerjain apa terkait dengan edukasi essential reward. Nah ini yang hair wellness ya. Kita bisa bikin kategori-kategorinya sesuai dengan produk. Atau kids wellness. Ada banyak banget, ada seedling dan kids scent. Ya, Mighty Fights itu juga consumable. Yang harus direfill tergantung jumlah anaknya, 1 atau 2 bulan sekali. Oke, kira-kira seperti itu. Ini plannernya. Dan jangan lupa kita punya essential oil collection, ada everyday oil dan raindrop teknik. So, saat kita ngerasa kok OJV ku jeblok ya, mari kita merefleksikan diri, apakah saya melakukan follow up, apakah saya mengedukasi, apakah saya mengempower, nggak cuma saya yang memiliki kemampuan atau skill tertentu, tapi tim saya gimana, dan kemudian kita duplikasi. Oke, sekian dari sesi hari ini. Semoga bermanfaat. Thank you yang udah survive hingga akhir. 15 menit lebih lama dari biasanya. Tetap semangat dan selamat mengaplikasikan berbagai program yang disediakan oleh yang living kepada setiap kategori brand partner yang ada di timnya masing-masing. Yang living Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sampai jumpa di kelas-kelas selanjutnya. Tetap semangat. Salam sehat selalu. Bye-bye. Assalamualaikum.